Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perihal menemui ahli marifat untuk memahami ilmu ketuhanan. Ketika kamu bertemu dengan seorang ahli marifat, dia akan mampu menjawab semua pertanyaanmu. Dia dapat menerangkan segala hal dan menunjukkannya yang gaib di balik diri yang nyata ini. Semakin kita mendalami ilmu pengetahuan tentang Allah, semakin jauh dan dalam pencarian yang kita tuju. Namun, ilmu ketuhanan yang hakiki tidak bisa diterangkan oleh akal, apalagi tidak dapat diterima oleh akal dalam kesadarannya. Hanya hati atau kolbu yang berkesadaran yang dapat menerima ilmu yang hak ini. Akal yang sudah mendapatkan cahaya dari kesadaran sendiri akan mampu menerangi akal nur insannya. Ilmu yang hak adalah ilmu yang tidak bisa diterima oleh akal dalam kesadarannya, melainkan hanya bisa diterima oleh akal dalam ketidaksadarannya, atau oleh kolbu yang telah mencapai kesadaran, serta oleh nur insan yang telah diliputi oleh cahaya Nur Muhammad. Titik kuncinya adalah tahu ilmu, yaitu pengetahuan tentang diri, bahwa diri ini adalah bagian dari zatnya. Zatnya tidak bisa diterima atau dijelaskan oleh pikiran atau akal dalam kesadarannya, tetapi bisa diterima oleh kesadaran Nur Insan yang telah diliputi oleh Nur Muhammad, atau akal dalam ketidaksadarannya. Jadi cukup tahu saja. Tahu itulah ilmu Allah yang hak. Kita ini pada dasarnya kosong, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa, sehingga dan tidak memiliki apa-apa juga. Biarlah Dia yang menunjukkan, Dia yang memberitahu, dan Dia yang memiliki segalanya. Setelah ditunjukkan pada kita yang gaib di balik diri yang nyata ini, maka secara otomatis mulut, mata, dan hidung pun akan tertutup. Pada saat itu, terjadilah yang namanya liqa, yaitu pertemuan dengan yang gaib di balik diri yang nyata ini. Dalam konsep ketuhanan, di balik diri yang nyata ini, ada Dia, ada Ruh, ada Nur Muhammad, dan ada Nurullah. Dialah yang hidup dan mewakili tubuh ini. Namun, selama ini para pencari sering terjebak dalam konsep saja, tanpa pernah mengalami yang gaib di balik tubuh ini. Mereka tidak sadar, sehingga terus berputar-putar dalam konsep yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Para hadirin, para pemirsa yang budiman, berikut akan saya sampaikan mengenai penjelasan ma'rifatullah dan kesadaran ruhani. Apabila kita bertemu dengan seorang ahli marifat, seseorang yang telah mencapai pengetahuan sejati tentang Tuhan, dia akan dapat menjawab segala pertanyaan kita tentang realitas ilahi dan diri sejati. Dia mampu menjelaskan segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang gaib di balik fenomena lahiriah. Ma'rifatullah adalah ilmu tentang hakikat Allah, dan semakin dalam seseorang menyelami ilmu ini, semakin ia menyadari bahwa pencarian akan semakin jauh dan menuntun pada kedalaman yang tak terukur. Namun, ilmu tentang ketuhanan yang sejati tidak bisa sepenuhnya dipahami atau dijelaskan melalui akal dalam kesadaran biasa. Akal manusia yang terikat oleh konsep-konsep logis dan terbatas pada ruang dan waktu tidak mampu menangkap esensi Tuhan yang melampaui batas-batas materi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Jadi, hanya kolbu atau hati yang berkesadaran yang dapat menerima ilmu yang hak ini, yaitu ilmu tentang Tuhan yang sebenarnya. Kalbu yang telah terbuka dari dan disinari oleh cahaya ilahi akan mampu memahami kebenaran yang tidak bisa diterima oleh akal biasa, sebagaimana sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW,
Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah kolbu. Cahaya, akal, dan nur insan. Ketika akal seseorang telah mendapatkan cahaya dari kesadaran jati, ia akan mampu menerangi akal nur insan. Nur insan adalah cahaya manusia yang terhubung dengan Nur Muhammad, yaitu cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah dan menjadi sumber segala cahaya. Ilmu yang hakiki tidak bisa diterima oleh akal dalam kesadarannya, tetapi hanya bisa diterima oleh akal dalam ketidaksadarannya atau kolbu yang telah mencapai kesadaran spiritual. Titik kunci ilmu tahu atau pengetahuan tentang diri. Titik kunci dari semua ini adalah tahu atau ilmu itu sendiri, yaitu pengetahuan tentang diri. Mengetahui diri sendiri adalah langkah awal menuju pengenalan terhadap Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya." Diri kita ini adalah zatnya, dan zatnya tidak dapat dijelaskan atau diterima oleh akal dalam kesadaran biasa. Zat Allah melampaui segala penjelasan akal karena Allah tidak serupa dengan apapun yang bisa dipahami oleh pikiran. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat." Jadi hanya kesadaran nur insan yang telah diliputi oleh cahaya Nur Muhammad yang bisa memahami esensi ini. Nur Muhammad adalah cahaya primordial dan nur insan adalah pancaran dari cahaya itu yang terwujud dalam diri manusia yang sadar. Ketika seseorang telah mencapai titik tahu, yaitu kesadaran akan keberadaan Allah dalam dirinya, maka dia telah mengenal zatnya tanpa perlu penjelasan rasional. Kekosongan diri atau menyerah segalanya kepada Allah. Pada akhirnya manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah kosong, tidak memiliki apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Segala sesuatu yang dia miliki dan ketahui berasal dari Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Baginya pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakannya. Jadi maksudnya gini, ketika manusia mencapai titik ini, yaitu kosong dari segala keinginan dan ego, maka ia telah membuka pintu untuk dia yang menunjukkannya untuk memberitahu dan memiliki segalanya. Pada saat itu, liqolah terjadi, pertemuan dengan Allah lah terjadi, yaitu pertemuan dengan yang gaib di sebalik diri yang nyata ini. Liqo dengan Allah menemui esensi yang gaib. Liqo atau pertemuan dengan Allah adalah pengalaman spiritual tertinggi di mana seseorang menyadari kehadiran Dia yang gaib di balik fenomena yang nyata ini. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 89 tentang pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah. Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi sehingga jaraknya sekitar 2 ujung busur anak panah atau lebih dekat lagi. Dalam liqo, seseorang menyadari bahwa di balik tubuh yang nyata ini ada Dia yang hidup. Dia yang merupakan ruh ilahi, Nur Muhammad dan Nurullah yang menjadi esensi dari segala sesuatu. Dia yang sesungguhnya menghidupi tubuh ini dan mewakili keberadaan kita. Banyak pencari spiritual yang sering terjebak dalam konsep-konsep teoritis tentang Tuhan dan diri, tetapi tidak pernah mengalami realitas yang gaib di sebalik tubuh ini. Kesadaran akan jatuhan melebihi konsep. Para pencari sering tidak menyadari bahwa mereka hanya berputar-putar dalam konsep yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya jika tidak disertai dengan pengalaman langsung. Allah mengingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69,
Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi pencari sejati harus melewati batas pikiran dan konsep-konsep teoritis untuk benar-benar mengalami hakikat ilahi yang berada di luar tubuh ini. Inilah tujuan tertinggi dari perjalanan spiritual, yaitu mengenali Dia yang gaib dan menyadari keberadaannya dalam setiap aspek diri dan kehidupannya. Menurut pandangan saya, ma'rifatullah atau pengetahuan sejati tentang Allah hanya bisa dicapai melalui kolbu yang telah mencapai kesadaran rohani, bukan melalui akal dalam kesadaran biasa. Nur Insan yang telah diliputi oleh Nur Muhammad akan membimbing manusia menuju kesadaran hakiki dari Tuhan. Pada titik ini, seseorang menyadari bahwa diri ini kosong dan segala sesuatu berasal dari Allah. Ketika seseorang mencapai liko atau pertemuan dengan yang gaib, dia memahami bahwa di balik tubuh ini ada Dia yang hidup dan mewakili segala sesuatu. Pengetahuan ini melampaui konsep dan pikiran dan hanya bisa dirasakan. Demikianlah kajian video pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.